Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Pagi. semangat pagi, Pagi. semangat pagi. Pagi. Ya, selamat datang di DigiCast, Digital Cast ya. Merupakan suatu program baru dari Culture EWZ. Di mana sebelumnya kita kenal dengan nama apa ya? Masih ada yang ingat namanya apa? Digitalks, betul. Wajah-wajah lama yang tahu ya. Ya, Digitalk sekarang bertransformasi menjadi Digicast karena memang harus agile ya, mengikuti perubahan zaman. Lagi hits dengan perpodcastan ini gitu ya. Dimana kita coba tidak cuma ganti nama doang, tapi juga merubah formatnya gitu ya. Nah sekarang kalau zaman dulu kita mungkin Digitalks masih inget nggak formatnya kayak gimana ya kalau dulu ya Digitalks? Ada yang pernah ngisi nggak? Sendiri ya, atau enggak berdua tapi dia modelnya presentasi lah gitu. Modelnya presentasi satu arah materi terus nanti ada tanya jawab. Jadi seminar banget gitu ya, agak kaku. Nah, kalau sekarang konsepnya kita akan lebih talk show ya. Jadi ngobrol ngalir, teman-teman juga bisa terlibat langsung dalam diskusi kita di sore hari ini. Jadi hari ini kita temanya adalah ngobrolin AI ya, how it's impacting our daily life gitu. Dan sekarang kita ada dua pemateri atau narasumber lah ya, jangan pemateri terlalu kaku lah. Narasumber kita yang pertama adalah ada Raihan. Boleh tepuk tangan buat Raihan? Ya, Raihan sendiri backend ops ya di Trap EWZ dan juga terkait dengan AI kayaknya pernah dapat award juga ya berkaitan dengan AI. Nanti boleh cerita. Mungkin boleh cerita dulu sedikit tentang apa yang udah di-achieve kemarin terkait dengan lomba AI, Rehan. Sambil kenalan diri boleh. Ya, perkenalan Mas Farul dulu. Oh, mau sekalian boleh. Lanjut dulu ya berarti ya. Satu lagi adalah Mas Fahrul. Boleh tepuk tangan Mas Fahrul. Mas Fahrul, UX lead kita ya. Kebanggaan EWZ. Waduh. Nah, terkait dengan AI, tadi kita sempat mention juga, Rehan pernah menang sesuatu nih untuk AI gitu ya. Mungkin boleh diceritain nggak ke teman-teman semua? Kira-kira apa sih yang kemarin kamu achieve dan rasanya gimana itu? Oke. Nah, kedengeran nggak teman-teman semua? Mundur dikit. Mundur dikit. Nah, Selamat sore. One of Ninja. Oke. Jadi kemarin aku dan tim ikut DBT AI Challenge 2025. Sebenarnya ya cuma iseng-iseng aja sih, iseng-iseng berhadiah gitu. Sombong. Kayak malam kan gabut gitu daripada main Mobile Legends tuh. Mending kita produktif dikit gitu. Gilang. Terus kemarin sempat karena AI ya, jadinya kepikirannya ya apa sih yang bisa diotomasi di Telkom gitu, dari hal-hal yang rutinitas yang bisa dikerjakan oleh sistem, coba kita pikirin apa ya gitu. Terus dari situ ketemulah ide untuk bikin chatbot builder, karena seperti yang kita tahu AI ya, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain-lain, semua adalah chat tapi general gitu. Gimana kalau kita bisa bikin chatbot sendiri tanpa perlu ngoding, tanpa perlu setup yang ribet, tinggal klik-klik selesai. Nah dari situ bikinlah namanya Star AI. Gitu sih Mas, kurang lebih. Oke, kemarin tuh nggak sendirian ya, kayak ada timnya ya? Tuh ada Mas Dava di belakang. Wih. Berdua dong? Yang tiga sudah berpulang. Sudah berpulang ke rumahnya. Ke rumah masing-masing. Oke, sip. Mantap ya Rehan ya. Jadi mungkin nanti kau bisa ngasih beberapa pandangan juga terkait dengan AI. Nah, jadi mungkin sedikit ngasih informasi juga gitu ya, bahwasanya memang AI itu kita lagi viral banget ya, setuju ya. Dimana bahkan Telkom sendiri tuh meluncurkan yang namanya AI COE. Ada yang tahu nggak apa itu AI COE? Betul, AI Center of Excellence di Bali ya. Detail sekali ya tahunya ya. Jadi memang even Telkom sendiri juga mulai fokus ya. Katanya sih ada 4 pilar yang bakal dibangun di
bawah di AI COE ini, yang mana ya fokus utamanya mendigitalkan bangsa lah gitu ya, dari berbagai macam area gitu lah. Nah, di sisi lain PwC sendiri tuh bilang katanya AI itu bakal menjadi penyumbang apa ya? Salah satu penyumbang terbesar lah untuk pendapatan negara sampai dengan 15,7 triliun lah gitu ya. Perasaan kayaknya GPT baru kemarin-kemarin kita pakai gitu ya. Menurut Mas Farul gimana nih? Apa ya? Seberapa besar persentase penggunaan AI di kehidupan sehari-harinya di Mas Fahrul gitu, dari kayaknya baru diluncurkan tuh 2022, viral-viral di kita mungkin sekitar 2 tahun lalu lah gitu, sampai dengan hari ini. Kalau dari Mas Fahrul sendiri gimana? Oke. Sekarang gini, kalau di kehidupan aku sih ya pasti di kerjaan ya. Di kerjaan kita memang bahkan di Dex sendiri ya, karena aku juga di Dex Ekskul. School. Iya, jadi kita ada kerjaan lain loh. Ada kerja lain. Ada kerjaan lain di chapter Ekskul kita. Kalau aku megang di standarisasi ya, jadi kita bikin standar karena isu yang ada saat ini itu adalah kita kan banyak produk, terus juga banyak project juga yang mau di-pitching ke berbagai kementerian dan lembaga, tapi butuh yang cepat gitu. Nah, selama ini kan isunya itu mulai dari requirement sampai prototype itu lumayan makan waktu. Nah, sehingga gimana caranya kita memanfaatkan AI itu untuk mensimplify proses mulai dari requirement sampai bikin prototype sehingga waktunya itu lebih efisien, lebih cepat, sehingga waktu untuk ke klien, pitching ke kementerian dan sebagainya itu lebih cepat juga gitu. Nah, itu kalau di kerjaan. Kalau di kehidupan sih yang sama ini yang sering itu adalah aku memanfaatkan AI itu untuk membantuku menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Hah? Buat anak? Iya. Contoh memang apa ya? Pertanyaan dari anak yang sampai harus nge-search di GPT atau di mana ya? AI chatbot pilihanmu? Kenapa sesimpel kenapa kan dia namanya anak kecil ya, melihat sesuatu kan ada interesting gitu. Ya. Lagi senang-senangnya misalnya ngelihat tukang kebun yang pakai gergaji besi atau gergaji mesin. Nah, ataupun ngelihat petugas PLN pakai helm, pakai atribut dan sebagainya. Sesimpel dia tanya kenapa helmnya PLN itu warna kuning. Oke. Kenapa harus pakai helm? Kenapa petugas yang pegang gergaji mesin itu harus pakai tali-tali, harus pakai helm? Gitu. Nah, sebenarnya kan safety ya, tapi kan kalau di AI itu kita bisa ngeset dia jawabnya itu untuk anak 3 tahun misalnya, untuk anak 4 tahun. Jadi jawaban yang kita dapat dari AI itu ya yang make sense untuk dia. AI-nya suruh kayak ini baca sendiri gitu. Enggak, justru dibacain. Jadi dia udah tahu bisa mau nanya sesuatu. Kalau aku sih bilangnya nanya ke robot, itu kita nanya ke robot. Jadi nanti kan kalau di ChatGPT itu kan bisa suruh bacain ya. Dia cuma dengar doang. Oh iya, dia bisa menjawab sendiri ya pakai suara kan ya. Jadi dia tinggal dengerin aja gitu. Anakmu tinggal dengerin aja gitu jawaban itu. Sudah berlangsung berapa lama tuh menggunakan AI untuk menjawab? Udah 10 tahun ya kayaknya. Aja baru 3-4 tahun. Ya baru ya 5 bulanan ini lah. 5 bulanan ini. Tadi sebenarnya menarik ya, sempat mention di project yang di Dex ada kata-kata beberapa pekerjaan terasa lebih lama gitu ya. Dan akhirnya AI solusinya. Nah, ke Rehan dulu deh. Di pekerjaan saat ini nih sebagai developer, itu relate juga nggak bahwa AI itu bisa mempercepat pekerjaan yang kamu lakukan sehari-hari lah gitu, atau developer secara umum? Oke. Menanggapi Mas Farul juga ya. Kalau Mas Farul pakai GPT buat anaknya, kalau aku buat curhat. Buat diri sendiri. Ya, soalnya biasanya programmer itu kan introvert ya. Curhat sama siapa gitu. Jadilah GPT jadi teman curhat kita. Kayak lagi deketin cewek, kok nggak bales gitu. Ternyata excited sendiri gitu kan. Aduh. Intermezzo. Jadi ya sebenarnya AI ini emang sangat membantu untuk kita ya di segala hal. Karena ya artificial intelligence, kecerdasan buatan
kita jadi punya dua otak gitu. Yang tadinya kita kerja pakai otak kita sendiri, tiba-tiba ada nih suatu hal yang jadi asisten kita untuk membantu. Tapi yang aku khawatirkan adalah kalau kita selalu terbantu oleh AI ini, apakah lama-kelamaan AI ini akan menjadi bos kita, bukan asisten kita? Asik. Menurut masyarakat gimana? Jadi host. Kenapa jadi gue yang gitu? Tapi maksudnya ini relate sih. Makanya aku juga mencatat ya, ada quotes dari CEO-nya Google gitu ya, Sundar Pichai ya. Dia bilang the future of AI is not replacing humans, it's about augmenting human capabilities. Jadi kayak bener yang tadi kita Rehan sampaikan bahwa AI itu kalau bisa jadi partner kita gitu ya untuk meningkatkan kecerdasan kita sendiri gitu ya melalui AI gitu. Karena at the end ya AI ya buatan manusia juga gitu kan. Nah, kalau tadi dalam konteksnya develop software developer gitu ya, role tersebut gitu. Terancam nggak sih dengan adanya AI? Terancam dengan adanya AI. Mungkin jawaban di hati yang paling dalam kayaknya sedikit terancam. Sedikit terancam, oke. Soalnya kayak dulu belajar programming gitu, Iya. kita harus baca artikel panjang lebar. Sekarang tinggal nge-prompt aja. Kita mau bikin landing page, dulu butuh bikin wireframe, terus bikin desain, bikin apa. Sekarang tinggal nge-prompt, udah jadi website dalam hitungan menit. Jadi mungkin di zaman era ini karena kemudahan akses informasi untuk melatih sebuah skill semakin mudah, kita udah nggak bisa jadi punya satu skill doang. Kita harus jadi M-shape. Asik. Apa tuh M-shape? Jadi ya M plus M. Kita nggak cuma tajam di satu hal, tapi juga tajam di hal yang lain. Misal programmer, ya jangan stuck di front end doang, di back end doang. Ini bisa belajar DevOps, belajar desain, belajar yang lain. Oke. Sehingga ya kompetitor kita ratusan ribu di seberang. Kalau kita cuma stuck di satu skill, ya pasti akan kalah. I see. Ya, sekarang ke Mas Farul nih. Kemarin tuh aku dengar nih, Mas Farul, dari Mas Danun, ya ada nggak di online, Mas Danun? Dia bilang, gue kayaknya mau belajar programming juga deh. Soalnya katanya sekarang desainer tuh udah bisa di apa ya tipis-tipis sama AI juga gitu. Jadi capability-nya desainer pun jadinya meningkat. Harus dituntut lebih banyak lagi gitu ya skill-nya gitu. Nah, menurut Mas Farul di dunia apa ya, let's say lah lingkup Dex lah, ada UID, ada UX writer gitu ya, ada dan lain-lain, researcher bahkan gitu. Itu gimana sih? Terancam nggak sih dengan adanya AI? Oke. Terancam atau enggaknya sih bisa jadi ya. Tapi dalam skop desain ya, yang end to end yang tadi ada mulai ada yang spesifik UID, ada writer, researcher dan lain sebagainya. Mungkin salah satu yang paling kerasa itu adalah writer ya. Writer itu kita bahkan yang tadi aku sampaikan, kita lagi bikin yang standarisasi itu, kita udah nyiapin dan iterasi sampel prompt. Let's say kita udah tahu tone of voice-nya kayak gimana, ini produknya apa, konteksnya apa, itu kan AI udah bisa keluarin mulai dari microcopy yang untuk di aplikasi atau bahkan artikel dan sebagainya itu udah bisa. Nah, itu yang paling terancamnya. Bahkan kalau spesifik desain sih, khususnya desain experience ya, itu kayaknya enggak ya, karena kita juga udah nyobain ya, nge-prompt, bahkan Figma pun udah bisa pakai AI, tetap harus ada human touch-nya. Jadi apalagi kita human center design ya, jadi semua itu memang harus ada empatinya. Mesin itu kan tetap harus ada yang ngendaliin kan, kitanya. Jadi nggak seutuhnya bisa tergantikan. Tapi tadi kalau yang UX writer kan mirip-mirip sama copywriter ya kalau di konteks marketing gitu. Ya dengar-dengar dari tim marketing juga bahkan kayak udah jadi partner banget nih AI, dia bisa nge-generate semua caption yang ada gitu ya. Apalagi kebutuhannya tadi text only gitu. Itu gimana Mas? Gimana ini? Ya karena teks ini jadi paling apa ya, area yang paling bisa direnggut duluan gitu dari AI dalam konteks pekerjaan experience design as a whole gitu. Ya
sebenarnya kan kayak kita, bahkan researcher kan, researcher pun untuk menggali dengan adanya AI ini kita bisa lebih mudah, let's say nge-create sesimpel GD gitu, discussion guidelines gitu. Tapi kita tetap harus tahu konteksnya kan. Untuk bisa dibikinin GD, kita harus tahu konteksnya, kita mau riset apa, objektifnya apa, partisipannya nanti siapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang spesifik writer kan memang copy ataupun artikel itu yang selama kita tahu tone of voice-nya seperti apa, terus area yang mau kita bikin teksnya itu bagian mana, bahkan kalau mau bikin microcopy kita bisa nge-set juga maksimum berapa karakter. Betul. Itu kan juga udah bisa kan. Vibes-nya juga bisa diatur. Vibes-nya bisa diatur. Memang yang paling kerasa sih writer sih. Writer siapa sih? Ya, aku sendiri juga dalam membuat program-program culture gitu ya, ngadain culture itu terbantu banget sama AI. Anak intern AI. Ini anak intern yang ngebantu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan AI ini juga gitu ya. Elon Musk sempat bilang nih teman-teman, with AI we are summoning demons katanya gitu. Jadi konteksnya tuh negatif gitu ya. Konteksnya negatif, dan memang sekarang AI itu bisa beneran bikin sesuatu hal yang negatif. Contohnya adalah deepfake gitu. Nah, deepfake sendiri gimana? Rehan pernah ada pengalaman nggak sama deepfake gitu? Kalau nggak salah, akhir-akhir ini kita juga ngalamin ya yang namanya masyarakat itu ketipu sama videonya siapa yang ada di deepfake itu? KDM, terus siapa lagi? Ada banyak tau. Sri Mulyani ya yang paling viral ya, Sri Mulyani gitu. Nah, gimana nih? Apakah pernah ada pengalaman ke gocek deepfake gitu, atau mungkin ada komentar terkait dengan deepfake ini gitu? Kalau dari aku sebenarnya belum ada pengalaman. Cuma ya bener, ini demons. Kita mau bikin generate, udah coba Gemini yang itu belum Mas? Yang bisa Nano Banana ya? Atau yang mana? Yang bisa bikin foto profil jadi bagus gitu, foto editing dan lain-lain. Banyak di sini yang generate profile picture pakai AI ya. Ya. Nah, bayangin kalau itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita nggak bisa ngontrol. Betul. Terus yang bisa ngontrol siapa? Siapa? Ya, pemerintah. Ya, kesadaran diri sendiri. Betul. Terhitung tuh kalau nggak salah sebulan 2 bulan terakhir itu ya tadi ya, Sri Mulyani ya kena kasus deepfake. KDM itu kalau teman-teman nggak tahu baru banget kalau nggak salah beberapa hari lalu. Jadi di videonya itu KDM-nya lagi selfie ya, ala-ala KDM gitu ya. Dia selfie terus ngomong, saya akan memberikan pinjaman sebesar apapun tanpa ada agunan, tanpa ada BI checking segala macam gitu ya. Jangan lupa untuk klik ini gitu. Nah, aku aja yang lihat tuh bahkan ini nggak ada cacat sama sekali dari segi visual ya, artikulasinya juga jelas gitu, bahkan suara juga dia bisa ngikutin, gitu. Nah, bayangin itu videonya nyampe ke teman-teman yang mungkin berpendidikan rendah, yang kurang aware terkait dengan AI, bahkan teknologi as a whole gitu kan. Menurut Mas Fahrul gimana nih cara kita supaya nggak ketangkap, atau masyarakat lah pada umumnya gitu, supaya bisa menghindari tertipu oleh deepfake ini gitu, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Sebenarnya nggak harus, ya sorry to say, pendidikan rendah ya. Apalagi yang kayak tadi deepfake itu kan kelihatannya aja kayak beneran. Orang aja bisa ketipu kan ya. Betul. Kalau di meja sana tuh kemarin ada juga tuh. Siapa? Ada video Novi yang nge-share ya, ibu-ibu bawa motor. Kenapa videonya? Jadi ibu bawa motor tuh pakai kaki gitu. Bawa motor pakai kaki. Dalam keadaan yang kencang gitu. Jadi kita saling checking gitu. Oh, ini beneran apa? Ini beneran AI. Jadi kita saling ngecek beneran AI gitu. Nah, yang paling parah itu bahkan ini ya, mungkin kalau teman-teman sering nerima telepon dari yang nomor nggak dikenal, waktu kita angkat, kita bilang halo, dia langsung matiin. Nah, itu sekarang itu infonya itu modus baru, itu yang bakal nge-record suara kita. Itu makanya case yang KDM suaranya sama persis itu kan dari audio juga ya. Karena dia sering banget bikin video sendiri, selfie gitu kan, dengan suaranya sendiri gitu. Suara yang sama,
Jadi itu bisa nge-generate suara yang fake juga nantinya. Nah sebenarnya gimana caranya ya saling cross check aja sih. Setidaknya kita melindungi circle kita, keluarga kita yang mungkin yang sering share ke grup keluarga, kita mungkin bisa checking dari situ sih. I see. Kalau deepfake sendiri sebenarnya apa yang terjadi di belakang sih, Han? Lo tau nggak sih cara orang bisa bikin deepfake itu gitu? Karena kan kayaknya ini niatnya jahat dan mereka bisa bikin itu. Apakah memang mudah gitu dalam membuat deepfake itu? Yang mana nggak terlalu rumit bagi orang untuk bisa nipu menggunakan deepfake? Atau sebenarnya ya berarti ini orang pinter banget aja gitu untuk bisa menggunakan itu? Aku belum pernah tahu terkait deepfake sih. Tapi kalau bisa dibuat, berarti mungkin aja kita buat. Tapi yang jadi masalah adalah kemudahan penggunaannya. Kita bisa tinggal kasih video atau foto yang mau kita bikin videonya, terus kita suruh nanti jalan, nanti ngomong ini, tiba-tiba jadi. Beberapa kali revisi prompt gitu ya, sampai akhirnya video itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Pakai tools biasa kayak GPT gitu, Gemini gitu bisa. Kalau video enggak sih. Video apa ya biasanya? Biasanya apa tuh? Video. Oke. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi deepfake itu memang cukup meresahkan di masyarakat. Apalagi tadi ya ketika teknologi adoption-nya juga rendah gitu. Nah ada satu hal yang unik juga gitu ya terkait dengan AI. Bisa dibilang demand atau bukan, tapi mungkin kebiasaan manusia aja gitu ya. Kalian sama nggak suka nanya terkait dengan kesehatan, tapi ke ChatGPT gitu. Saya lagi sakit apa gitu. Nanya ke GPT tapi gitu, bukan ke Halodoc. Siapa? Ada nggak beberapa orang nggak? Mbak Novi. Sedetail apa kamu nanya ke GPT terkait dengan sakit gitu? Health lah gitu, health condition lah. Sampai ke obatnya apa gitu nggak? Nah, jadi memastikan sakit apa gitu. Iya ya. Nah itu tuh sempat dibahas juga gitu ya di sosial media bahwa kita harus kita jangan sampai seperti itu seharusnya gitu. Jangan sampai kita berkonsultasi dengan AI karena dia bukan pihak yang bertanggung jawab gitu ya. Teman-teman sendiri pernah ngalamin nggak berkonsultasi hal yang sebenarnya harusnya nanyanya nggak ke dia, kita tahu gitu, tapi ya kita tanyain aja gitu ke GPT gitu. Padahal belum tentu juga GPT ini bisa solving permasalahan kita. Kayak tadi contohnya di health gitu ya, health condition kita lah gitu. Boleh dari Rehan atau? Oke. Aku nggak pernah sih. Sampai ke sana. Iya. Tapi sebenarnya kalau sebatas tanya doang dan tidak men-self diagnose, aku terkena ini terus depresi dan sebagainya, itu kan yang ditakuti kan. Tapi sekedar tahu aja untuk make sure lanjut ke datang ke Vaskes, mungkin bisa aja gitu. Jadi nggak benar-benar ditelan seluruhnya. Jadi hanya menggunakan sebatas untuk kita make sure diri aja gitu ya, nggak sebagai validasi kita sakit apa ataupun mungkin sampai ke obatnya dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah, apakah AI ini menjadi jadi hiburan juga gitu ya, tambahan hiburan buat kita gitu. Bahkan sering ada banyak tren-tren di sosial media di mana melibatkan AI gitu. Contohnya misalkan waktu awal-awal ada AI, kita bisa nge-combine 2 gambar jadi satu, atau nggak nge-switch muka jadi apa gitu ya. Nah, terkait dengan AI masuk ke dunia entertainment gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman tahu ada musik yang whole prosesnya gitu ya, liriknya sampai ke suaranya itu sampai dibuatin sama AI-nya
gitu ya. Dan di-upload ke Spotify, orangnya dapat duit gitu. Padahal dia tidak memainkan musik sama sekali gitu. Nah, menurut teman-teman, kira-kira bagaimana kita harus menyikapi hal itu gitu? Apakah itu memang kreativitas yang biasa atau ada hal lain yang perlu di-concern terkait dengan itu? Dari Rehan boleh? Kalau dari aku, kemarin pernah nyoba man, pas lagi galau ya. Galau mulu perasaan. Lagi galau terus tiba-tiba, kalau orang galau kan tiba-tiba suka menulis gitu. Terus Galau mah orang makan. terus nulis coba, kayaknya bagus nih bikin lagu gitu. Asik. Carilah AI untuk generate musik. Terus ya aku nge-prom aja, nanti liriknya gini, terus apa namanya, ritmenya gini, intonasinya gini, penyanyinya cewek apa cowok gitu, generate, tiba-tiba jadi Langsung jadi satu lagu full. ya. Terus bisa juga ada beberapa opsi pilihan dari AI-nya, langsung aku jadi artis. Nyanyi penyanyi tanpa nggak bisa nyanyi gitu. Langsung ganti dia singer songwriter. Gitu. Jadi kalau konteksnya hiburan ya untuk menghibur cukup menghibur ya. Kayak aku sebenarnya nggak bisa nyanyi tapi aku pengen nyanyi, gimana gitu. Ya kita menulis saja dan biarkan AI untuk menyanyi. Terus kalau gambar-gambar juga ya kadang kayak foto kita lagi fotonya bagus, terus pengen ganti style kayak bikin kayak anime, style Ghibli dan yang lain. Kalau kita bikin sendiri kan nggak bisa ya, dan sulit, dan itu bisa dibantu oleh AI. Jadi kalau konteksnya hiburan, aku ya untuk hiburan aja buat have fun. Ada juga kemarin itu aku lihat kita bisa chat sama idol. Aku tahu itu ada website yang khusus. Iya, ada. Misal kasus juga itu perasaan. Gimana? Misal kita mengidolakan artis siapa gitu. Jadi kita bisa ngechat kayak kelihatannya kayak artis itu yang chat gitu. Ya walaupun sedikit halu tapi mungkin buat orang-orang yang butuh menghibur. Bisa lumayan terhibur sih. Aku pernah dengar sih websitenya. Apa nggak website? Coba. Apa ya? Apa Dava? Wah, Dava nih. Regis Dav. Aplikasi website untuk chat sama idol pakai AI. Ada. Karakterus.ai. Ya. Kalau nggak salah di website yang sama tuh dulu ada kasusnya. Ada orang Amerika gitu, remaja masih galau. Dia terlalu deep sama chatting dengan, kalau nggak salah satu idolnya itu adalah salah satu karakter di Game of Thrones yang perempuan gitu. Yang laki-laki bahkan, ini si manusianya itu perempuan gitu. Nah, dia terlalu deep untuk ngobrol sama AI tersebut, padahal kan bukan real person ya, dia AI yang di-train gitu. Itu bahkan sampai ya istilahnya suicidal lah gitu, terkait dengan hubungan dia sama AI-nya. Jadi memang tricky juga ya, hiburan kadang kalau terlalu dalam ya berbahaya juga gitu. Nah, kalau Mas Faru gimana Mas menyikapi tadi sih? Masih konteksnya misalkan musik gitu ya. Kita bisa bikin sendiri, bahkan bisa dapat uang gitu dari si hasil AI kita gitu. Gak sedikit juga mungkin terkait dengan aset-aset digital lainnya. Ya kan? Iya. Sebenarnya kalau yang sifatnya entertain, apalagi menghasilkan uang, itu kan sekarang banyak ya tuh, apa di TikTok atau di Instagram dia ngasih rekomendasi, let's say untuk bisa dapat cuan di waktu istirahat gitu. Nah, itu kan dia ngasih beberapa tools AI, bikin copywriter, bikin caption sosial media, hanya mengandalkan AI itu kan bisa menghasilkan. Sebenarnya kan oke aja gitu. Selain kayak tadi kalau Rehan lebih ke musik, kalau aku lebih ke visual ya. Jadi kayak yang sempat aku share juga di blog Thread ya, yang waktu itu Confident. Novel ya? Iya. Korbannya novel. Ada novel. Ya itu kan bisa generate style macam-macam kan ya. Atau bahkan juga video ya. Aku sampai join from GPT yang khusus
bikin video gitu. Tapi aku belum pernah coba sih, lebih ke menikmati aja hasil orang-orang itu bikin video aneh-aneh. Orang lagi waktu itu kan lagi banyak viral yang jalanan di Lampung ya. Nah itu ada dibikin wartawan lagi interview, ada kubangan jalanan banjir gitu, tiba-tiba motor lewat, motornya masuk ke kubangan. Ya, hal kayak gitu kan menarik ya kalau untuk kalau lagi ada waktu nonton doang gitu. Paling gitu sih, apalagi kalau yang bisa menghasilkan uang silakan tidak. Oke. Tapi pasti akan bentrok sama itu ya apa HKI atau apa ya, hak kekayaan intelektual gitu. Gimana Mas Farul terkait dengan itu? Pasti kan katanya AI itu mengkonsum dulu karya-karya orang, baru akhirnya kita bisa dengan fleksibel menggunakannya gitu. Sedangkan di belakangnya itu dia ngambil datanya itu dari milik orang lain gitu. Ya itu ya dengan tadi yang Rehan sebutin di awal ya, dengan ada AI itu kan kayak pendangan bermata dua ya. Di satu sisi mungkin kalau ya kayak hal-hal ya aset digital itu mungkin kalau full di generate pakai AI kan bagi kreatornya itu kan bisa sebenarnya melumpuhkan kreativitasnya kan sebenarnya. Iya. Di satu sisi ya itu ada hak kekayaan intelektual juga yang dilanggar sebenarnya karena nggak pure murni dari dia. Kayaknya sekarang sih kalau jurnal, kebetulan aku juga lagi nulis jurnal AI, case-nya MWZ juga. Kalau di jurnal tuh memang udah ada checkernya. Ini beneran tulisan AI atau manusia. Pakai Turnitin bukan? Atau beda lagi? Gimana? Turnitin bukan? Aku lupa sih namanya. Nah kalau yang kayak aset digital sih harusnya sih udah ada ya dengan perkembangan yang sekarang ini ya. Buat ngecek gitu tuh beneran asli dibikin atau enggak. Tapi kalau kayak aset digital sesimpel icon ataupun ilustrasi logo ya kan seharusnya ketahuan atau enggaknya kan dari file. Misalnya kalau kita beli kan ada file raw-nya itu yang Illustrator, itu kan kelihatan ya. Kalau kita bikin sendiri ya dari Illustrator ada filenya, nggak ujuk-ujuk jadi PNG atau JPG gitu. Nice, oke. Ya, menarik diskusinya. Mungkin kita buka pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau bertanya mungkin ke Mas Fahrul atau ke Mas Raihan, topiknya terkait dengan AI. Wush. Mas Jaro, silakan. Topiknya menarik ya. Ada hal menarik sebenarnya yang tadi disampaikan juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal AI ini kan ya ada yang bilang nih makin lama makin nggak terbendung gitu ya. Bahkan bikin regulasi pun mungkin nggak tahu sebisa apa gitu ya ngejar ya. Tapi di satu sisi ada mungkin aku pernah baca juga ide menarik gitu ya ketika ya misalnya tadi relate sama konteksnya nanyain masalah kesehatan ke AI gitu ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi ketika misalnya ya katakanlah ada case-case tertentu gitu ya, use case tertentu, agent AI tertentu yang mungkin dalam tanda kutip bisa ya namanya di Indonesia bisa semuanya bisa disertifikasi ya, sertifikasi halal, sertifikasi apapun itu. Nah dalam tanda kutip di verified gitu ya. Jadi ketika misalnya ngeluarin agent AI terus ya ini verified by satu entitas kesehatan tertentu, itu menurut teman-teman gimana? Itu bisa bagi terutama sudut pandang user ya, mungkin related sama user centric design gitu ya, itu sangat-sangat membantu atau seperti apa sih sebenarnya? Berarti contohnya ada kayak ChatGPT yang tersendiri khusus di health misalkan gitu dan verified by siapa gitu yang ngajar ya. Dan ya cuma di health, mungkin ada case-case yang lain gitu, use case yang lain, agent apapun itu dan dia verified gitu untuk mengeluarkan suatu knowledge, informasi ataupun apapun itu gitu ya. Dan memang itu tadi benar-benar ada yang membacking gitu lah istilahnya dengan ngeluarin verification tadi, verified tadi. Silakan direspon. Iya. Yang khususnya di Indonesia ya, itu kan terkait tadi yang Mas Rona bilang sampai regulasi etik terkait AI itu kan masih belum ada ya. Bahkan tadi pagi aku juga meeting sama Dex itu, yaitu kita bahas terkait AI yang kita lagi bangun itu, bukan kita bangun sih, maksudnya kita simplify, kita masukin ke workflow kita. Tapi even sampai yang punya Telkom GPT ya, itu pun kayaknya belum ada etiknya gitu. Nah yang relate dengan yang tadi Mas Rona sampaikan, sebenarnya kan yang mengeluarkan
case misalnya di healthcare ataupun di industri lain pakai agent AI certified ataupun verified dan sebagainya, itu kan balik lagi ke etiknya ya. Apalagi contoh kalau ya healthcare gitu, kayaknya kan udah nggak banget kalau pakai AI kan ya. Kesehatan itu kan sama kayak kita bahas tadi kan, itu kan cuman, apalagi kan AI itu dia mengkonsum knowledge yang ada ataupun kita suntik knowledge kan. Terkadang kan hal-hal yang mungkin ada case lain kan bisa, kalau di kedokteran itu kan yang aku tahu banyak bisa jadi kita punya satu implikasi tertentu. Let's say pusing itu kan bisa bermacam sebab ya, nggak bisa langsung nembak oh itu karena penyakit A. Bisa jadi pusing, selain pusing ada apa lagi kan. Nah, itu kan ada banyak case-nya. Nah, meskipun itu secara sistem bisa diatur if then banyak, tapi kan tetap aja yang masalah kesehatan khususnya itu kan nggak bisa langsung bisa tersampaikan bahwa lo tuh lagi sakit ini lo tuh didiagnosa apa gitu. Balik ke etiknya lagi sih. Dan health itu apa ya? Kayak kita udah terbiasa untuk men-self diagnose deh. Bahkan pakai Google juga kan kita, misalkan keluhannya pusing nih, sama Google dikasih tahu kamu kanker misalnya gitu, kamu apa gitu. Jadi kayak lebay banget gitu kan. Tapi kayak kita tetap aja melakukan hal yang sama untuk sakit-sakit berikutnya gitu ya. Artinya kayak gitu ya. Maksudnya at the end apapun toolsnya tetap kayaknya kalau konteksnya healthcare kayaknya nggak cocok. Dari Rehan gimana Han? Menanggapi Mas Jaro tadi? Kalau aku, kita pakai AI itu harus melihat kita pakai AI-nya apa gitu. Misal ChatGPT atau Gemini gitu, itu kan informasi yang general, sehingga kalau kita tanya terkait hal spesifik kayak hukum, kesehatan, pendidikan, pasti ya jawabannya general, informasi yang ada di Google gitu. Jadi betul, kita kalau misal sakit itu, mungkin Halodoc sekarang lagi ngembangin chatbot, kita nggak tahu. Tiba-tiba ada, tinggal dokternya cukup review chat user dengan dokter gitu. Mungkin juga ada aplikasi hukum, kan hukum banyak banget ya. Dan sangat-sangat apa ya, sudah pasti ya kalau hukum itu ya. Source-nya juga. Kalau tanya ke pakar hukum, jawab kan capek ya. Mungkin di situ jawabannya akan lebih terperinci kalau sesuai dengan bidangnya AI-nya gitu. Itu sih Mas. Cukup menjawab Mas Jarot. Oke, sip. Ada pertanyaan lain dari teman-teman yang mau dilontarkan ke Mas Faru atau Mas Rehan? Boleh yang susah ataupun yang gampang. Silakan Mas Bintang. Yang ini aja sih diskusi bareng-bareng sih. Jadi sebenarnya kan kalau orang dulu kan untuk obtain sebuah knowledge kan butuh waktu yang banyak ya, kayak trial and error, terus baca mini references gitu segala macam sampai benar-benar mastery di suatu hal ya. Nah kalau di AI kan kayak langsung bypass ya, tanpa harus mengalami sakitnya belajar itu langsung dapat intisarinya gitu. Menurut teman-teman itu hal yang baik atau hal yang buruk, dan sebenarnya positioning kita tuh harusnya gimana sih? Apakah masih ngikut yang dulu atau ya udah kita full adopt AI aja gitu? Karena menurutku apa ya, belajar yang kecepatan juga nggak bagus juga gitu. Nah itu gimana menurut kamu? Jadi iya. Terus sama satu lagi kayak apakah ujungnya kan semua orang kan nge-prom nanti. Nah pasti kan ujungnya kan akan ada kesamaan sama semua orang yang nge-prom ya. Jadi apakah semua orang tuh pikirannya akan mirip-mirip karena kan ya semuanya di outsource ke AI gitu. Silakan duluan. Aku juga kepikiran pertanyaan yang sama dari kemarin sih Mas. Apakah AI ini sebenarnya baik atau buruk sih buat hidup kita gitu? Di sisi lain kita terbantu, tapi terbantunya kita mungkin di masa depan banyak pekerjaan yang akan hilang gitu. Kayak ya yang administratif pasti suatu saat akan hilang. Berarti AI buruk dong. Tapi baik juga gitu. Jadi aku masih bingung memposisikannya juga, tapi ya aku hanya bisa mengontrol apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi yang bisa aku lakukan ya ambil baiknya aja, buruknya ya
semoga kita tidak meninggalkan jejak yang buruk aja gitu. Jadi di era AI ini sebisanya ya karena kemudahan proses belajar ya kita belajar yang banyak. Apakah nanti hasil belajar ini mempengaruhi ke yang lain itu udah beda cerita gitu. Jadi yang penting kita belajar apa yang kita mau, apa yang kita sukai, dan yaudah lakuin aja semaksimal mungkin. Nanti balik lagi ke ya kalau emang takdirnya gitu ya mau gimana lagi. Tadi seperti kata Mas Jarod, tidak terbendung juga kan AI ini gitu. Gitu sih dari aku Mas. Dari Mas Farul. Mas Farul. Ya kalau konteksnya belajar, kalau menurutku sih nggak bisa, mungkin ya untuk saat ini ya, khususnya case-nya AI kayak ChatGPT dan sejenisnya ya. Mungkin kalau sebelum ada AI kan orang-orang yang otodidak itu kan lebih banyak nonton ya, YouTube gitu, ngikutin. Nah itu kan mungkin bisa langsung praktek ya. Nah sebenarnya kalau belajar langsung dari AI, kalau menurutku sih better tetap ada atau sebagai pendamping sih. Let's say kita tahu mau belajar sesuatu yang baru atau kayak case pengalamanku paper itu kan butuh waktu ya kalau kita baca, apalagi kalau butuh banyak paper butuh waktu. Nah kita bisa pakai si ChatGPT atau AI dan lainnya itu untuk nge-summarize. Jadi kita nggak perlu baca semuanya, dibantu summarize. Di satu sisi setelah kita nemuin isinya, kita kan juga perlu mendalami lagi. Nah makanya tetap harus didalami sendiri, nggak bisa seutuhnya diserahin ke AI kan. Apalagi kalau case-nya itu belajar sesuatu yang memang harus ada prakteknya kan. Kalau AI kan dia apalagi kita bisa ngontrol kan. Kayak ChatGPT kasih jawaban, terus kita balas, kayaknya nggak gitu deh. Aku pernah nyobain, ini nggak boleh ditiru ya. Mungkin yang pernah ngerjain MyDigiLearn. MyDigiLearn? Iya. Jawab soal-soalnya pakai AI. Ya, terus ternyata dan ternyata jawabannya itu salah. Jadi aku tahu jawabannya itu ketahuan salah. Kok si AI ini ngasih jawabannya itu? Nah, terus aku balas jawabannya nggak itu deh. Jadinya dia memperbaiki. Artinya kan kita juga yang ngontrol si AI itu kan. Nah makanya kalau case-nya untuk mempelajari suatu hal yang baru, apalagi yang butuh praktik, mungkin sebagai partner bisa kali ya si AI itu. Ya aku pernah baca juga bahwa salah satu kekurangan atau kritik untuk AI chatbot ChatGPT terutama itu tendensi untuk mengiyakan apa yang kita berikan gitu. Jadi positif gitu. Jadi selalu memberikan respon positif. Bahwasanya apa yang kita bilang itu selalu iya gitu. Bisa jadi enggak gitu. Dan bahkan dia sendiri kalau kita challenge, dia sendiri itu maksudnya AI-nya, dia pun akan merasa oh iya ya, gue salah gitu. Dan gue benerin lagi. Jadi maksudnya GPT pun sebagai AI dia pun nggak sure dengan apa yang dia sampaikan. Benar-benar. Ya, aku juga pernah nyobain ChatGPT. ChatGPT itu kan nggak bisa generate video ya. Nah, aku pernah gara-gara tadi ya nonton video orang generate terus iseng copy paste karena di grup itu tuh dia ngasih prompt-nya juga gitu. Orang-orang yang udah berhasil bikin video aneh-aneh dikasih prompt-nya, aku iseng nge-copy paste ke ChatGPT. Nah, ChatGPT kan nggak bisa generate video kan. Copy paste terus dia ada respon tapi kayak bertele-tele gitu, menganggap dia bisa gitu. Terus akhirnya endingnya aku bilang sebenarnya bisa nggak sih generate, terus baru dia bilang sebenarnya aku nggak bisa generate video, tapi udah tuh mulai bertele-tele lagi. Suggestion lain. Betul. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di depan. Nah, tapi sebelum berakhir kita masih ada games dulu nih. Ya. Akan dibantu oleh AI saya. Oh yes. Ya, anak intern. Ya. Apa tuh? Jadi ini games untuk yang pertama untuk narasumber kita, untuk kedua orang di depan. Ya. Yang nanti dibantu sama Nabila dulu. Oke, jadi aku bacain dulu ya rules-nya. Jadi Mas Farul dan Mas Rehan,
Nanti akan sweet dulu untuk menentukan siapa orang yang pertama main ya. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, peserta yang mendapat giliran menjawab punya kesempatan maksimal 3 kali salah untuk menebak sesuatu yang ada di depan. Jadi kita nanti akan ngasih sesuatu di layar. Tugas teman-teman yang lagi main itu adalah menebak. Kalau misalkan salah 3 kali, maka gilirannya akan dilempar ke yang satunya lagi. Dan kalau misalkan berhasil, tadi ya sebentar, udah muncul? Ya. Kalau misalkan bisa menebak semuanya tanpa sebelum 3 kali salah, maka poinnya akan buat yang menebak gitu. Tapi kalau misalkan gagal 3 kali salah, maka bisa di steal poinnya oleh yang satunya lagi. Boleh pakai AI nggak nih? Hah? Boleh pakai AI nggak? Jangan dong. Ini kan ceritanya justru pertanyaannya terkait dengan AI. Udah siap Bil? Ya. Shoot dulu dong, shoot dulu. Cerita apa nih? Nah, ada main shoot jadi sih. Gunting kertas batu aja yang basic. Oke, Raihan dulu yang main ya. Ini contoh dulu. Langsung. Jadi Langsung. ini kayak survei Family 100. Jadi teman-teman harus menebak yang sekiranya paling banyak di adopt atau disebutkan oleh mayoritas orang. Tapi ini adalah versi dari GPT. Oh. Oke, menurut pertanyaan pertama ya, platform AI yang paling sering digunakan dalam sehari-hari. Ada 4 box, harus bisa ketebak 4-4-nya. Kira-kira apa aja? Yang pertama dulu. ChatGPT. Oke, ChatGPT benar, skornya 40. Yang kedua, Gemini. Gemini, apakah ada? Oke, Gemini ada juga, 15 poinnya, masih ada 2 lagi. Mas Farul siap-siap. Telkom GPT. Telkom GPT, kok ketawa Parah. Nggak ada yang pakai ya? Ini balik ke Belum jadi. oh, 3 ya? kali. 3 kali. Udah jadi Sekarang lah. salah satu. Udah jadi. Oh, udah jadi. Udah dipakai. Parah. Gue yang belum coba berarti. Oke, tebakan kedua, tebakan berikutnya. Cloud ya. Cloud. Ada nggak cloud? Tidak ada. Satu lagi, satu kesempatan. Meta AI. Meta AI ada? Tidak ada. Oke, bisa di steal oleh Mas Farul? Waduh. Silakan. Dipsik. No. Ayo. Apa lagi? Busy. Gaya. Cinta produk sendiri. Masih. Apa ya? Ayo. ChatGPT, Gemini, apa lagi? Apa ya? Dua-dua tadi. Ayo, masih ada dua Dipsik lagi. aja nggak ada. Apa lagi? Pas berarti. Pas. Berarti poinnya untuk Raihan semua ya. Boleh ditebak, boleh dibuka nggak? 2 lagi. Apa itu? Perplexity, ada Pernah- pakai Perplexity? Pernah dengar sih. Dan Nation AI. Nation AI. Ya, ini berdasarkan survei ya. Jadi Survei dari mana nih? Boleh keluarkan data-datanya? silakan search di GPT. Pertanyaan kedua berarti sekarang giliran Mas Fahrul. Wah, ini mas saya mesen. Apa tadi pertanyaannya? Makanan. Makanan yang paling sering dipesan online. Sama siapa? Banget ya? Ya in general dipesan secara online. Martabak. Martabak. Langsung salah. Nasi Padang. Nasi Padang. Ih, Ketut. pizza. Kok lu ngejawabin jawaban dari orang lain? Lagian nggak ada yang keluar tuh. Ini nih, udah tumpul nih. Terlalu sering AI. Ini kan. Kepencet. Kayaknya kita jarang deh. Ini E-nya salah nih. Sate. Oh nggak ada operatornya. Kenapa Bil? Kacauan. Salah soalnya. Kenapa Bil? E-nya salah. Masih bisa lanjut? Next. Oh next. Berarti Raihan sekarang. Jadi ini gimana? Ini gak Satu gimana? lagi. Sate tadi Oh iya belum selesai ya? belum. Salah.
Oke, salah. Tadi pizza bener ya? Tuh. Jadi mas ini kan ini. Oh, ada pizza. Sorry ya, teknis. Sobat jajan marah tuh. Pizza tadi udah. Mie gacor tadi udah bilang. Apa? Mie gacor tadi. Nggak ada yang bilang tapi Pencet. jadi bonus Poin 10. Tapi ini nggak jadi, gagal. Bisa di steal sama Rehan. Iya, Kalau bener kan? masih ada satu kesempatan lagi. Mas Fahru. Udah 3. Ya udah deh. Rehan. Ya deh. Makanan online. Ini berarti top 2-nya belum datang, Pak. Makanan online paling sering dipesan. Ayam geprek. Ayam geprek. Wih. Ayam geprek. Bebek, satu lagi bebek. Satu lagi mie. Udah. Oh. Ayam, minuman, minuman. Makanan. Kopi. Oh, Makanan. Food. Nggak ada sate. Tadi sate udah. Makanan. Bakso. Oh iya benar. Oke, still berarti poinnya masuk ke Rehan. 125-0 nih poinnya. Kita lanjut ke Mas Farul ya sekarang. Sorry Rehan. Pertanyaannya tadi kekhawatiran terbesar orang tentang AI. Kira-kira ada apa? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan ada? Wih, nomor 1. Selanjutnya Kehilangan pekerjaan pasti. Terminator. Apa ya? pas. Nggak ada timernya. Nggak grogi, nggak ada timernya. Grogi. Malah pengen dikasih timer. Kehilangan pekerjaan terus kekhawatiran. Apa tuh? Pertanyaannya kekhawatiran. Pas aja nih. Pas, udah nggak ada jawaban lagi. Berarti still oleh Mas Fahrul aja. Hoax. Salah. Deepfake. Wis, betul. Lanjut. Plagiarisme katanya. Itu dia plagiarisme. Oke, berarti gagal ya pertanyaan ini ya. Masih ada pertanyaan lagi, Bill? Ada. Oke. Next. Ini yang menang siapa? Ini tadi Mas Fahru bisa jawab ya? Bisa jawab. Jadi ini masuk ke Fahrul. Kalian bikin pakai apaan sih nih? Keren banget. Iya, gue juga kaget sama AI gue ini. Setelah bangun tidur. Iya, hal pertama. Hal pertama yang dilakukan orang setelah bangun tidur, Mas Fahrul. Berdoa. Beda ya? Masya Allah. Wih. Masuk beneran. Bener guys. Bener. Lihat handphone. Bangun-bangun berkata kasar ada nggak? Ada, iya bener. Boleh cek HP yang nomor 1. Mandi. Bangun tidur terus mandi. Benar, oke. Tidak lupa menggosok gigi. Tapi kan itu setelah mandi. Dia siapa tahu. Masih ada. Ya, merapikan tempat tidur. Masih ada. Satu lagi apa ya? Kamar mandi, buka jendela. Tidak semua orang punya jendela. Windows punya dong. Harapan. Udah habis ya? Udah. Salah. Oke, berarti next di steal sama Rehan kalau berhasil. Bangun tidur. Tidur lagi. Siapa tuh? TKP kamar mandi sholat. Minum. Wih, steal sama Rehan. Oke, karena menang telat jadi kita nobatkan Rehan sebagai pemenang. Oke, kita masih punya games tapi untuk penonton. Nah, sekarang aku minta satu penonton yang bisa ke depan untuk main game. Kalau misalnya menang dapat hadiah. Satu orang. Kalau misalkan satu orang ini gagal, kita akan switch ke orang lainnya. Siapa? Boleh ditunjuk aja orangnya siapa? Yang biasanya menang undian biasanya si Stefani ya. Oh gitu. Stephanie.ai. Ayo Stephanie.ai.
Ayo Mas Steph. Siapa? Atau lu tunjuk deh. Tunjukkan. Set, Manovi. Mbak Novi. Ini Mbak. Sini dulu Pak. Iya sih. Biar masuk TV. Jadi ini adalah gamesnya menebak mana gambar yang AI dan mana yang bukan. Ya, apakah dia golongan? Cocok. Apakah dia golongan yang tergocek gitu? Dia ngeluarin air kita. Oke, gambar pertama. Kodok yang mana yang AI? Atas atau bawah? Bawah. Yang mana? Salah. Bawah? Salah. Salah, harusnya yang tadi ya atasnya. Oke, ini ada yang gambar yang berikutnya. Kapal ada atas. Susah banget. Apa ini? AI-nya? Atas atau bawah? Yang AI. Atas. Sorry, ini yang AI atau yang enggak? Yang AI. Yang AI kan? Yang AI mana? Atas. Atas AI katanya. Betul. Betul. Ini susah banget deh kalau yang ini. Oke, next. Ini ada sekumpulan anak-anak. Bawah. Atas atau bawah yang AI? Bawah. Bawah AI. Ya, betul. Next question. Ada Gunung Fuji nih. Atau yang bawah? Wah, bentar. Ayo. Atas. Atas AI katanya. Ya, betul. Wes, udah canggih nih Novi. Canggih. Latihan. Nih. Kemudian roket atas atau bawah? Bawah. Bawah AI katanya. Awannya. Tepuk tangan dulu dong. Queen Street masih ada terus. Ya. Bawah. AI. Oke. Mulai jeli matanya. Lanjut. Nah, Wah, ini. Aurora. Iya mana ya? Aduh. Coba lihat yang atas. Bawah. Wah, ini kayak wallpaper desktop ya? Wallpaper desktop jangan-jangan. Bawah. Bawah deh kayaknya. Bawah katanya. Salah. Lanjut. Nah, Aduh. Atas. Atas AI. Terlalu cakep. Wih, betul. Masih ada 2 pertanyaan lagi. nah lu. Nah lo. Beda gambar. Mana yang AI? Atas. Sebentar. Sebentar. Bawah. Atas. Iya, atas. Oh, bawah. Terlalu rapi. Mana? Terlalu rapi yang bawah. Oh, gitu. Bawah. Bawah AI. Ya. Ya betul sekali, berarti tadi 7 yang benar ya? Yang benar apa? Oh yang benar 8, yang 2 salah. Oke, berarti menang ya? Bisa menebak mayoritasnya. Sekarang video. Sekarang suara. Kalau video. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Novi. Silakan kembali. Nanti hadiahnya dikirim Ke rumah. ke rumah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah berkumpul 1 jam lebih sedikit di DigiCast. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Mungkin sedikit closing statement. Aduh. Dari Raihan, bukan closing statement deh. Kira-kira 5 tahun ke depan AI bakal seperti apa versi Raihan? Atau 10 tahun ke depan? 10 tahun. Quick ini aja. 10 tahun ke depan Quick answer. AI akan lebih canggih. Mungkin kalau tadi masih beberapa kelihatan ya kayak AI banget gitu. 10 tahun ke depan mungkin kita akan sulit membedakan mana AI, mana yang asli. Sehingga ketidaksempurnaan ternyata adalah manusia gitu. Hey. Sempurna adalah AI. Lanjut Mas Fahrul. Quick answer, kira-kira 10 tahun ke depan AI bakal seperti apa? Harapan 10 tahun ke depan. Prediksimu. Kayaknya ada yang lebih
nge-boom dari AI kalau 10 tahun ke depan ya. Di luar AI bahkan Di luar AI. That's it? Mungkin. Iya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk sumber kita hari ini. Terima kasih banyak Digicast. Semoga kita bisa datang lagi di Digicast berikutnya. Karena kemarin katanya ini episode 1 dan terakhir katanya Mas Jar. Kata saya. Baru serius ya. Ya, semoga kita masih ada pertemuan. Semoga nggak jadi bungkus ya. Mengundang narasumber-narasumber lainnya dari EWZ yang juga inspiratif buat teman-teman semuanya. Dan hari ini juga semoga bisa memberikan inspirasi dan insight sesuai dengan tagline dari Digicast ya, Insights dan Blast. Terima kasih banyak atas waktunya. Izin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.